Iya Pak, sudah Pak. Ya, Silakan. Bu Dini juga sudah siap. Sudah saya infokan ke Bu Dini kok Pak Teo. Ya, silakan dikasih aba-aba untuk mulai. Ya. Sudah siap Pak. Ya, silakan. Ya. Bagaimana kabar Taruna Taruni? Masih semangat? Semangat Pak. Semangat Pak. Ya, karena sekarang udah siang, ngantuk. Mudah-mudahan Taruna Taruni mampu dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya persilakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Taruni Johana. Oh iya, maaf Pak Guru, tidak memperhatikan. Ya, Bapak Guru, teman-teman, mari sebelum belajar kita satu dalam doa. Dan masing-masing berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih Taruni Johana. Hari ini anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang materi komunikasi menggunakan bendera isyarat internasional. Mungkin anak-anakku sekalian bertanya. Saya share dulu ya. Iya Pak. Ya. Pada hari ini kita akan pelajari tentang metode dan penggunaan isyarat bendera internasional. Mungkin anak-anakku sekalian bertanya, apa sih itu bendera isyarat internasional dan penggunaannya untuk apa saja? Sebenarnya yang mendasari ini bahwa ketika di laut kita akan bertemu dengan kapal-kapal yang mungkin dalam segi bahasa itu berbeda. Ya, berbeda, ada bahasa mungkin menggunakan bahasa negara masing-masing yang tidak bisa menggunakan bahasa Inggris atau yang umum. Akhirnya komunikasinya itu terpikirkan oleh nelayan-nelayan dulu itu atau pelaut-pelaut dahulu itu untuk membuat isyarat. Salah satu isyarat yang mereka hasilkan yaitu isyarat bendera internasional. Pada pembelajaran kita hari ini, anak sekalian, adapun kompetensi dasar yang kita akan capai. Untuk kompetensi dasar pengetahuan itu menerapkan komunikasi menggunakan isyarat bendera internasional. Untuk kompetensi dasar keterampilan melaksanakan komunikasi menggunakan isyarat bendera internasional. Adapun tujuan dari pembelajaran, jadi dalam setiap pembelajaran itu harus ada tujuan, apa sih yang ingin akan dicapai nantinya. Ada 5 untuk materi saat ini. Yang pertama, peserta didik melalui kajian referensi dan pengamatan PowerPoint mampu membedakan arti setiap bendera isyarat internasional. Ya, nanti anak-anakku sekalian mampu membedakan arti dari setiap bendera isyarat internasional. Yang kedua, mampu berkomunikasi menggunakan bendera isyarat internasional. 3, mampu menganalisis penggunaan bendera isyarat internasional. Yang keempat, mampu membuat skema komunikasi menggunakan bendera isyarat internasional. Yang terakhir, kelima, mampu mendemonstrasikan cara berkomunikasi menggunakan bendera isyarat internasional. Adapun bendera isyarat internasional itu ini, ya, ada 40 lembar, 26 lembar itu adalah bendera huruf, 10 bendera angka, 3 bendera ular pengganti, dan 1 bendera jawaban. Ya. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita sebentar ini,
Yang pertama tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran itu, anak-anak sekalian mampu membedakan arti dari setiap bendera ini. Yang kedua, langkah selanjutnya nanti anak-anak sekalian akan membedakan arti tadi itu setiap bendera. Lalu langkah selanjutnya Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran. Di situ nanti akan mengungkapkan apa sih fungsi ular luar pengganti dan ular luar jawaban. Setelah itu Bapak akan menguatkan dari penjelasan ular luar pengganti dan jawaban itu. Lalu Bapak akan membagi kelompok. Setelah membagi kelompok nanti kita akan berdiskusi. Dari hasil diskusi itu akan ada kesimpulan. Dan di akhir nanti ada evaluasi berupa post test. Nah, baiklah kita akan ke materi awalnya, yaitu penggunaan bendera-bendera isyarat internasional secara tunggal, ya, secara tunggal. Jadi saya harapkan keaktifan anak-anakku sekalian untuk silakan buka modul yang Bapak kemarin minggu lalu bagikan, dan akan Bapak persilahkan untuk setiap orang minimal 2 bendera dan disebutkan warna beserta artinya jika dipancangkan secara tunggal. Siap anak-anakku sekalian? Iya, siap, Pak. Siap, Pak, siap. Oke. Yang pertama, silakan Taruni Herni. Pilih bendera apa dan sebutkan warna dan artinya. Warna apa? Suka bendera huruf aja ya, fokus ke sini bendera huruf. Taruni Herni fokus ke bendera huruf ini yang 26 lembar. Silakan sebut aja bendera apa, A sampai Z ya. Sebut satu aja dulu. Taruna Herni. Bendera huruf A, Pak. Warnanya Biru, bentuknya seperti ujung ekor, warnanya biru putih, Pak. Oh ya. Artinya ketika dipancangkan tunggal itu apa? Supaya kita berdiskusi mempertegas. Bisa dibacakan? Iya, Pak, dari modul tabel itu. Tabel, ya, di modul itu yang di tabel ada. Ya, sebentar, Pak. Dari minggu kemarin jadi modul saya cari dulu, Pak. Silakan Taruni dan Taruni yang lain siapkan ya, mempersiapkan modulnya, dibuka supaya diskusi kita pada hari ini terhidup ya, semuanya aktif. Ada yang bisa bantu Taruni Herni arti dari bendera huruf A itu ketika dipancangkan tunggal? Taruni Johana, Taruna David. Pak Guru minta maaf, saya masih membaca kembali modulnya, Pak, karena beberapa lembar terlepas, jadi baru sempat membuka lagi, Pak. Minta maaf. Silakan buka dulu. Bapak bantu dulu ya, yang satu ini ya. Saya, Pak, bisa bantu, Pak. Bendera A, jika dipancangkan tunggal itu artinya bahwa
di bawah kapal itu sedang ada seorang penyelam. Jauhilah kapal saya dengan kecepatan rendah. Nah, apa buka ruang diskusi? Kira-kira maksudnya penjelasan itu seperti apa nanti pelaksanaannya di lapangan atau di atas kapal. Jadi arti bendera huruf A itu bahwa di bawah kapal saya itu sedang ada seorang penyelam. Jauhilah saya dengan kecepatan rendah. Ada yang bisa menanggapi atau mempertegas arti pengibaran bendera secara tunggal ini? Saya Pak, Ya, silakan Taruna. iya Pak, saya suruh temukan modulnya setelah saya pelajari. Itu maksudnya kalau kita kapal lain yang mau lewat, kecepatan kita dikurangi. Mengingat ada orang di bagian bawah kapal yang sedang melakukan perbaikan, mungkin jadi kita jangan sampai kecepatan kita itu membuat pusaran arus bagi orang tersebut, Pak. Betul, betul, betul. Benar. Pintar ya. Jadi karena di bawah kapal kita itu ada yang menyelam, kita memberitahukan kapal yang ada di sekitar kapal kita itu agar lebih menjauh, menjaga jarak dengan kecepatan yang rendah. Khawatir nanti kru atau ABK kapal yang menyelam tadi itu bisa celaka. Ya, itu ya. Jadi untuk bendera A saya kira jelas. Selanjutnya Taruna David bisa memilih bendera apa, baru kita bertegas arti dari bendera itu ketika dipancangkan tunggal. Silakan Taruna David. Pak Guru, saya mohon maaf karena sinyal saya terganggu. Saya tidak ikut penjelasan, tidak penjelasannya tidak jelas, Pak. Saya Pak, saya Pak. Oh iya, silakan. Tidak apa-apa. Mohon Ya. maaf, Pak. Ya. Ya, Ya, Taruni Johana, silakan. baik Bapak Guru. Saya urut kembali ini lembaran-lembarannya dan saya dapati saya pilih bendera D untuk Bendera E. Ya, bisa dibacakan, disebutkan Bendera- warna dan artinya. bendera D itu dengan sebutannya biasa delta ya Pak. Betul, Delta. Dan untuk atau keterangan dari bendera D itu bahwa jauhilah saya sedang mengolah. Saya sedang mengolah gerak dengan sulit. Ya, itu ya, Iya, Taruni Johana. saya sedang mengolah gerak dengan sulit. Ya, itu Ya. dari hasil saya menggabungkan lembaran-lembaran ini, Pak. Oh iya. Nah, ada yang bisa mempertegas artinya bahwa ketika bendera D atau delta dikibarkan, artinya itu jauhilah saya sedang mengolah gerak dengan sulit. Ya. Ada yang bisa mempertegas? Jadi misalnya gini ya, nah, sekalian, ketika kapal misalnya susah untuk dikendalikan, apakah mungkin karena cuaca atau baling-baling kapal itu ada bermasalah, jadi susah dikendalikan, makanya bendera dikibarkan itu mengharapkan bahwa kapal di sekitar itu lebih menjauh, menjaga jarak karena khawatir karena susah kapal dikendalikan terjadi tubrukan. Nah itu artinya ya sekalian. Ya. Dua lagi supaya bisa mempertegas arti dari bendera ini. Ada lagi yang bisa coba Taruna Victor. Taruna Victor. Baik.
coba Bapak nanti yang ambil contoh ya. Untuk bendera B atau Bravo, warnanya merah. Yang ini ya. Itu artinya kapal saya sedang memuat atau membongkar atau mengangkut muatan barang berbahaya. Jadi ketika kapal memuat muatan yang berbahaya, bendera ini dikibarkan di atas kapal untuk memberitahukan kapal-kapal yang ada di sekitar kita bahwa kapal kita itu sedang memuat muatan berbahaya. Ya. Jelas? Jelas anak-anak sekalian? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Ya. Selanjutnya bendera K, bendera kilo yang ini warna kuning biru, artinya saya ingin berkomunikasi dengan Anda. Jadi mengawali komunikasi itu menggunakan bendera K. Jadi ketika akan selalu memulai berkomunikasi, nanti kalau penggunaan ular-ular pengganti, kita akan menggunakan diawali selalu bendera huruf K. Ya, ya. Ya. Saya kira itu untuk di awal materi kita tentang arti dari bendera-bendera isyarat ini. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan betul bendera ini, dihafalkan, ya, dihafalkan, sering-seringlah dilihat supaya bisa dihafal. Dan fungsinya itu apa ketika dipancangkan tunggal nanti ketika hafal. Selanjutnya kita akan membahas tentang bendera-bendera angka yang ada 10 ini, tapi dia tidak bisa dipancangkan tunggal. Dia nanti dikombinasikan dengan bendera huruf. Berikutnya ada bendera ular pengganti ini 3 lembar. Bendera ular pengganti 1 kuning biru, bendera ular pengganti 2 biru putih, bendera ular pengganti 3 itu hitam putih. Terakhir bendera jawaban. Untuk membedah tentang bendera ular pengganti dan bendera jawaban, Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran di YouTube bagaimana penggunaan ular-ular pengganti dan bendera jawaban. Ya, tolong diperhatikan video ini. Yang pertama, bila kita ingin menaikkan bendera A, maka bendera yang kita naikkan adalah bendera A. Ini bendera A. Dan sambil disiapkan alat tulisnya, dicatat ya supaya nanti tanya jawabnya. ular pengganti pertama, yang mana ular-ular pengganti pertama ini menggantikan bendera huruf A yang di atasnya. Jelas ya? Jadi ular-ular pengganti pertama ini digunakan untuk menggantikan bendera A yang ada di atasnya. Kemudian bila saya menulis A atau alfa, maka yang bendera yang saya naikkan adalah bendera A, ular-ular pengganti pertama, yaitu menggantikan bendera alfa yang ada di atasnya, dan ular-ular pengganti kedua, yaitu menggantikan bendera alfa yang digantikan oleh ular-ular pengganti pertama yang di atasnya. Ini contohnya ya. Jadi dengan contoh ini mudah-mudahan ini contoh yang dibuat supaya teman-teman gampang untuk mengerti penggunaan bendera ular-ular pengganti ini ya. Jadi contoh ini dibuat sedemikian rupa sehingga mempermudah teman-teman untuk mengerti arti penggunaan dari ular-ular pengganti. Sekarang bila saya ingin menulis alfa, bravo, alfa, maka bendera yang dinaikkan itu ialah bendera alfa atau bendera A, bendera bravo, dan ular-ular pengganti pertama. Yang mana ular-ular pengganti pertama ini menggantikan bendera alfa yang ada di urutan pertama
pada kelompok ini. Contoh selanjutnya, bila saya ingin menaikkan bendera Alfa Bravo Bravo, maka bendera yang saya naikkan adalah bendera A, Alfa, bendera Bravo, dan ular-ular pengganti kedua. Yang mana fungsi ular-ular pengganti kedua ini menggantikan huruf kedua, yaitu huruf Bravo yang ada di kelompok ini. Jadi bukan kalau Alfa Bravo Alfa yang digunakan ular-ular pengganti pertama, Alfa Bravo Bravo yang digunakan adalah ular-ular pengganti kedua, karena huruf yang harus diganti yaitu urutan kedua dari satu kelompok ini. Oke. Selanjutnya, Charlie Alfa Bravo Bravo. Maka bendera yang saya naikkan adalah bendera Charlie, bendera Alfa, bendera Bravo, dan ular-ular pengganti ketiga. Jadi ular-ular pengganti ketiga ini menggantikan huruf yang ketiga dari satu kelompok ini. Maka digunakan ular-ular pengganti ketiga. Oke. Selanjutnya, contoh penggunaan ular-ular balas sebagai koma. Jadi yang tadi ular-ular pengganti, mungkin teman-teman sudah mengerti ya. Kalau belum mengerti, boleh diulang-ulang lagi videonya, karena contoh itu saya buat sedemikian rupa sehingga mempermudah teman-teman untuk mengerti penggunaan ular-ular pengganti tersebut. Oke. Sekarang, bila saya ingin menaikkan bendera Bravo 2,24, ya, maka bendera yang saya naikkan ialah bendera B, Bravo, terus bendera 2, koma digantikan dengan ular-ular balas karena fungsinya tadi adalah sebagai tanda koma. Terus 2 lagi ular-ular pengganti pertama. Kenapa ular-ular pengganti pertama? Karena dia menggantikan angka pertama yang ada di satu kelompok ini. Kemudian yang terakhir bendera 4. Oke. Selanjutnya, bila saya ingin menulis Tango 13,3, maka bendera yang saya naikkan adalah bendera T, Tango, kemudian bendera 1, kemudian bendera 3, kemudian ular-ular balas sebagai pengganti koma, dan kemudian ular-ular pengganti kedua. Kenapa ular-ular pengganti kedua? Karena angka yang saya gantikan adalah angka 3. Angka 3 itu ialah urutan kedua daripada kelompok ini. Jadi dia digunakan ular-ular pengganti kedua. Kemudian Zulu 1122. Maka bendera yang dinaikkan adalah bendera Z, Zulu. Kemudian bendera 1. Kemudian ular-ular pengganti pertama menggantikan angka pertama dalam kelompok ini. Kemudian bendera 2. Kemudian ular-ular pengganti ketiga. Kenapa ular-ular pengganti ketiga? Karena yang digantikan adalah angka ketiga, yaitu 2 ini angka ketiga dari satu kelompok ini. Jadi yang dinaikkan adalah ular-ular pengganti ketiga. Kemudian Sierra 8,88. Maka bendera yang dinaikkan adalah bendera S atau Sierra. Kemudian bendera 8. Kemudian bendera koma. Kemudian ular-ular pengganti pertama menggantikan angka pertama, ini angka pertama yang ada di dalam kelompok ini. Kemudian ular-ular pengganti kedua menggantikan angka kedua yang digantikan oleh ular-ular pengganti pertama ini. Nah, jadi ejaannya Sierra 8,88. Oke, jadi Ya, baik. Anak-anakku sekalian, dari video pembelajaran tadi ini, saya kira anak-anak mungkin bisa bertanya. Nanti kita akan berdiskusi